Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar dialog interaktif. Hai Balikenken, pagi ini kita akan berbincang seputar topik langkah strategis Undiksa perangi kekerasan seksual lingkup kampus ya. Bersama narasumber yang telah hadir di studio Bapak Dr. Madi Sugihartono SHMH selaku Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Undiksa. Selamat pagi Pak Doktor. Selamat pagi Bu Ayu. Ya, apa kabar Bapak di kesempatan hari ini? Astungkare. Astungkare luar biasa Pak ya, sehat Pak ya? Sehat. Tetap semangat aktivitas, apakah padat? Lumayan. Oke. Lumayan. Selepas dialog mungkin dilanjutkan lagi Pak ya, aktivitasnya di kampus ya. Astungkare. Sepertinya sudah kami sampaikan Pak Dokter bahwasanya kita akan berbincang seputar topik langkah strategis Undiksa begitu ya, perangi kekerasan seksual lingkup kampus. Dan seperti yang disampaikan Mendikbudristek Nadiem Makarim itu pernah menyatakan hingga saat ini masih ada 3 dosa besar Pak ya, yang terus membayangi sekolah dan satuan pendidikan sebagai sebuah lembaga pendidikan, salah satunya adalah kekerasan seksual ini. Lalu bagaimana cara mencegah begitu ya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, salah satunya dari Undiksa ini Pak? Ya. Baik, tapi sebelum dijawab mungkin Bapak bisa disampaikan atau dijelaskan mengenai peran dari Satgas PPKS yang ada di kampus Undiksa. Silakan. Ya, baik. Sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin saya akan cerita sedikit terkait dengan Satgas PPKS. Tadi betul ya, Pak Menteri menyampaikan ada 3 dosa besar yang ada di lingkungan atau di dunia pendidikan. Yang pertama adalah tentu ini ya, kekerasan seksual gitu ya. Nah, yang berikutnya ada bullying dan intoleransi. Nah, menyangkut kekerasan seksual itu kemudian diterbitkanlah Peraturan Menteri nomor 30 tahun 2021. Ini yang menjadi landasan dalam konteks Undiksa kemudian dibentuk Satgas ya, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi dalam konteks pelaksanaan tugas Satgas itu ada 3 hal dalam konteks pencegahan ya, yaitu melalui proses pembelajaran, kemudian melalui tata kelola, dan yang terakhir adalah melalui penciptaan budaya komunitas yang sehat gitu ya. Nah, intinya Satgas PPKS ini adalah menjadi pelaksana tugas di dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi ada 2 tugas utama dari yang dilekatkan pada diri Satgas itu. Mungkin itu dulu ya. Oke, iya. Ini terbentuknya tahun berapa Pak Satgas PPKS ini? Ya, kami terbentuk itu tahun 2002 kemarin. Per November ya. 2022. Jadi sekitar 10 bulan Satgas ini bekerja ya. Oke, iya. Perannya sejauh mana nanti Pak Satgas PPKS ini? Iya, seperti yang tadi kami sampaikan ada 2 tugas utama, pencegahan dan penanganan. Jadi perannya itu satu mencegah, tentu menginterpretasikan pencegahan ini dengan berbagai program. Ya, berbagai program. Kemudian penanganan itu adalah ketika upaya pencegahan itu toh akhirnya terjadi begitu, langkah berikutnya adalah penanganan. Oleh sebab itu di dalam proses pencegahan itu memang ada beberapa strategi yang harus dilakukan begitu. Oke. Program-programnya itu apakah sudah tersusun dari Satgas PPKS sendiri Bapak? Iya, jadi sehari setelah kami dibentuk maka tugas kami adalah mengonsep program-program yang harus dilakukan dalam rangka 2 tadi ya, pencegahan dan penanganan. Nah, itu sudah kami susun dan bahkan sudah berjalan. Tentu masih dalam proses ya, karena ini bukan sesuatu yang sifatnya ad hoc, sesuatu yang sifatnya temporal, karena isu ini harus kita kawal untuk seterusnya ke depannya. Jangan sampai terjadi begitu. Oleh sebab itu ini kita bertahap. Beberapa hari yang lalu
itu kita membuat program terkait dengan istilahnya ini ya champion ya. Kami kebetulan ada kerjasama dengan salah satu LSM itu memanggil 10 mahasiswa untuk diberikan pelatihan yang kemudian harapannya 10 mahasiswa ini yang kita ambil dari masing-masing fakultas untuk kemudian menjadi semacam duta yang membantu kami ya dalam rangka kampanye atau menyampaikan pesan anti kekerasan seksual kepada seluruh sivitas akademika yang ada di Undiksa. Mungkin itu. Oke, ya selama ini sudah ada pengaduan Bapak terkait dengan yang namanya kekerasan seksual di lingkup kampus, dan ini peran Satgas dari PPKS sendiri, Satgas PPKS sendiri bagaimana penanganannya? Ya mungkin sebelum ke penanganan saya cerita sedikit tambahan lagi ya, karena tadi baru sepotong yang terakhir yang kami lakukan. Tetapi perlu juga kami sampaikan apa yang sudah sebelumnya kami lakukan begitu ya. Nah di bulan November kami terbentuk tuntutan yang harus dilakukan di akhir 2022 itu adalah kami harus melakukan pembelajaran modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi itu sudah kami lakukan dengan menggunakan sistem informasi bagi mahasiswa baru pada waktu itu mengakses lalu kemudian bisa mengikuti pembelajaran itu. Nah berikutnya adalah sosialisasi. Tempo hari kita ada penerimaan mahasiswa baru dan memang target utamanya itu adalah mahasiswa baru, kendati memang untuk sivitas akademika yang lain juga menjadi fokus utama juga. Nah kemarin kami sudah melakukan sosialisasi, kami juga sudah melakukan menyebarluaskan informasi tentang anti kekerasan seksual melalui modul yang kita tempel di berbagai fakultas. Tentu penguatan internal juga kami lakukan dengan menghadirkan pihak luar untuk memberikan pemahaman dan penguatan kapasitas Satgas sehingga nanti Satgas bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Nah terkait dengan pengaduan, memang kami saat ini sedang menangani ya, sedang menangani. Tentu ini prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan kami harus jaga karena ini dalam proses. Pada prinsipnya penanganan itu harus secara profesional dan proporsional. Profesional itu kita mengedepankan objektivitas yang basisnya itu adalah alat bukti, karena tidak menutup kemungkinan juga ada laporan yang setelah kita tangani ternyata tidak cukup bukti. Nah itu juga harus menjadi perhatian kami, memegang teguh prinsip profesionalisme dan proporsionalisme. Kalau yang ditanya apakah kami sudah menangani, saat ini sedang ya. Saat ini sedang karena memang ada laporan ke kami salah satu mahasiswi kita. Kami berproses, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa menghasilkan satu rekomendasi ya. Nah, sebelum lanjut izinkan saya menyampaikan dalam artian dalam kerangka objektivitas, profesionalisme dan proporsionalisme itu kami berupaya ya di Satgas itu untuk menjadi pengawal bagi sivitas akademika Undiksa. Artinya bahwa di situ ada pelapor, ada terlapor, dan ada institusi. Ketiga komponen ini harus kami jamin kepentingannya sehingga nanti setiap keputusan yang kami rekomendasikan itu kami berharap ada win-win solution di antara ketiganya. Oke, ya yang pastinya kenapa sampai terbentuknya Satgas PPKS ini Pak di Undiksa? Apa mungkin karena saking pedulinya dengan pemberitaan mengenai kekerasan seksual di lingkungan pendidikan begitu? Baik. Jadi ceritanya begini, Mbak Ayu ya, saya panggil Mbak Ayu saja. Jadi kami secara kelembagaan berada di bawah struktur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Produk hukum sudah diluncurkan, sudah dihasilkan yang tadi saya sebut
Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah, di situ memang mengamanatkan, karena memang Pak Menteri atau Mas Menteri mempunyai concern terhadap 3 dosa besar itu agar jangan sampai terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia. Salah satu amanatnya adalah membentuk Satgas. Ya, jadi dasar hukum kami jelas. Kemudian secara sosiologis kita tidak bisa menutup mata bahwa itu juga terjadi, begitu ya. Tempo hari juga ada kasus yang melibatkan, tapi sudah diselesaikan dan sudah menghasilkan keputusan yang baik. Saya kira landasan yuridis, sosiologis dan filosofis kenapa Satgas ini kemudian dibentuk, saya kira memang menemukan urgensinya begitu. Oke, ya. Satgas PPKS apakah hanya menampung bagi yang untuk pengaduan kekerasan seksual saja, atau mungkin ada pengaduan hal lain yang masih ada kaitannya di lingkungan kampus gitu, Pak? Iya, sesuai dengan tugas. Sebetulnya di Permen itu sudah jelas tugas-tugas kami ya. Tugasnya ya saya sederhanakan, yaitu fokusnya di kekerasan seksual ya, pencegahan dan penanganan. Jadi untuk di luar itu jangan sampai kami overlapping gitu ya, karena tentu ada bidang-bidang organ-organ lain yang mempunyai tugas masing-masing. Kami di Satgas itu fokusnya di isu-isu tentang kekerasan seksual. Kekerasan lain tidak ada, Pak ya? Seperti mungkin perkelahian. Itu sepanjang menyangkut seksual begitu, itu yang menjadi. Nah, untuk urusan yang lain itu saya kira ada bidang lain yang mempunyai fungsi penanganan terhadap isu yang lain itu. Gitu. Apakah Satgas PPKS ini menggandeng pihak lain, Pak, ketika sudah menerima pengaduan terkait dengan kekerasan seksual gitu, Pak? Iya. Jadi memang kami dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa berdiri sendiri. Artinya kami memang membutuhkan institusi dan keilmuan lain. Dalam artian misalnya contoh, dalam konteks penanganan, ketika misalnya pelapor itu setelah kami periksa, kami mintai keterangan, ternyata ada kondisi traumatik, maka di situ yang paling utama kami lakukan adalah memberikan pendampingan secara psikis. Nah, dalam konteks ini tentu kami membutuhkan keilmuan psikolog atau psikiater ya. Ini memang berbeda. Artinya bahwa pelaksanaan tugas kami membutuhkan kolaborasi, kerjasama dengan institusi-institusi lain yang bisa membackup pelaksanaan tugas kami dalam rangka pendampingan secara psikologis ataupun dalam pendampingan hukum. Nah, kami juga sedang proses penjajakan. Tempo hari kami melakukan penjajakan ke salah satu kantor psikolog untuk bisa berkolaborasi. Setungkare responnya sangat positif, dan dalam proses penanganan ini beberapa hari kemudian kami melaksanakan pendampingan itu yang sudah di istilahnya uluran tangan kami disambut dengan baik oleh itu. Nah, ke depan juga kami akan melakukan penjajakan ke mungkin ke kantor hukum, karena barangkali mudah-mudahan tidak ya, kalau sampai ada proses hukum maka perlu ada backup dari advokat, lawyer untuk bisa kami ajak berkolaborasi. Oke. Ya, Satgas PPKS ini apakah juga memberikan sosialisasi, edukasi mengenai kekerasan seksual ini, Bapak, di lingkup kampus? Iya, tentu ya. Jadi intinya dalam proses pencegahan itu kan spirit atau semangat anti kekerasan seksual itu bagaimana bisa kita sampaikan dan bersemayam di hati dan sanubari Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Ganesha. Soal metode atau program yang kita lakukan tentu berbagai macam. Kemarin sudah kami melakukan pelatihan yang tadi saya sebut sebagai champions tadi ya. Nah, berikutnya kami juga akan melakukan roadshow. Sosialisasi kepada mahasiswa baru kami sudah lakukan, kebetulan diberikan ruang oleh kampus untuk bisa menyampaikan. Tetapi kemarin itu kan kolektif seundiksa. Nah, kami ingin lebih
melakukan pendalaman ke masing-masing fakultas. Nah, itu kami juga sudah rancang beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Di situ kami disupport oleh salah satu LSM ya, dengan bidangnya itu namanya Kisara ya. Nah, itu kami juga sudah melakukan itu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya. Oke, bagaimana responnya Bapak terkait sosialisasi yang dilaksanakan? Iya, sejauh ini sih jadi begini ya, isu ini kan muncul sejalan dengan terbitnya Permen 30/2021 itu. Memang sesuatu yang baru, butuh adaptasi, butuh penyelarasan. Karena ini sangat sensitif, terutama bagi kita masyarakat Buleleng yang kadangkala dalam keseharian kita itu kan, dalam interaksi itu simbol dari keakraban itu kadangkala dengan sentuhan dan seterusnya ya, dengan perkataan. Nah, dengan adanya permen ini memang di situ ada satu peringatan-peringatan yang pada akhirnya harus kita jaga, cara kita berkata, cara kita bertindak, termasuk gestur dan seterusnya. Karena kalau kita lihat di dalam permen itu ada 21 poin tindakan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai potensi terjadinya kekerasan seksual itu. Nah, oleh sebab itu maka proses ini berjalan secara respon teman-teman kita atau warga Undiksa sangat baik ya. Jadi mendukung adanya upaya kita di dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Oke, luar biasa Bapak penyampaiannya ataupun pemaparannya ya, terkait bagaimana ataupun sejauh mana peran dari Satgas PPKS Pak ya, langkah strategisnya untuk memerangi kekerasan seksual di lingkup kampus. Sepertinya sudah berdering Bapak di 24644, jadi kita sapa pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi. Inggih. Swastiastu Pak Anggas, wah ini luar biasa ya, ini Bapak. Semoga tetap jadi di udara. Inggih. Ya. Baik, Pro 1 Pak. Pro 1 iya. Ya salah. Ya, relat sedikit revisi. Inggih, nggak apa-apa. Dengan Bapak siapa narasumbernya ini? Wah, ini luar biasa ini, Bapak Dr. Made Sugihartono SHMH. Oh, selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Pak Anggas ya. Iya Pak Anggas ya. Di Kubu Tambahan. Ini pertama saya izinkan dulu mengapresiasi kampus Undiksa. Kampus Undiksa ini adalah salah satu kampus yang memang luar biasa di Bali. Itu Singaraja, pemerintah kota Singaraja dan masyarakat Singaraja itu harus berterima kasih dengan kampus Undiksa. Jika tidak ada kampus Undiksa, Buleleng ini kotanya mati. Itu harus dipahami. Mati kotanya. Kenapa? Karena kampus Undiksa ini membawa pencerahan, membawa sinar kepada kota Singaraja. Minta tepuk tangan dulu Mbak Sundari. Ini fakta loh, bukan data. Betul, fakta betul. Data saya tahu ini. Betul. Karena apa? Satu, orang-orang di USA ini kan semua dari tingkat dosen-dosen kan profesional semua. Jadi dia kota pendidikan Jakarta. Nah, ini yang pertama. Apalagi sekarang dengan adanya yang barusan saya dengar ini, mohon maaf saya setengah saya dengar nanti sampai perjalanan ke Bangkudet Pasar, saya menyempatkan diri untuk menyumbang suatu masukan. Mudah-mudahan nanti ini berguna untuk sebagai bahan pertimbangan kepada Bapak narasumber ya. Nah ini begini, satu, jadi untuk kekerasan seksual ini kan harus ada sanksi dan instansi yang terkait juga harus ikut juga berpartisipasi dalam hal ini. Jangan langsung dititik beratkan dengan kampus Undiksa saja. Itu mungkin mudah-mudahan didengar sama MK Buleleng, berinstansi yang lain, sehingga kita berkolaborasi. Jadi kita berpartner untuk menangani hal-hal yang belum diantisipasi. Ini wilayah Singaraja ini kan luas sekali, seperempat Pulau Bali. Ini harus kita partisipasi. Kemungkinan ini harus adat juga harus mempunyai sanksi gitu. Satu, kejadian dimanapun, misalnya di desa A kejadiannya. Jadi pelakunya si A, misalnya desa itu. Ini harus ada sanksi tegas dari adat dulu. Satu, pertama dengan peringatan. Ketiga, jika ada seperti itu lagi, jangan diladeni dulu selama 5 tahun administrasi. Atau jangan sebut dulu kesepekan lah dulu. Pokoknya itu kan terlalu ekstrim dulu menurut saya. Ini sanksi-sanksi harus ada dulu dari adat. Jangan sampai nanti begitu dia katakanlah diproses dengan hukum, besoknya berubah lagi. Mohon maaf ya, ini bagi pelaku kejahatan seksual. Ini penyakit ini. Dan ini pun harus kita
secara kemanusiaan kita harus bina gitu loh. Jangan juga dibina bagaimana? Ya ini harus semua terlibat di sini, berpartisipasi seperti saya tadi sampaikan. Dia ada juga harus kepolisian juga di pemerintahan juga harus ada perkapulai juga. Minimal ada relawan yang bisa membantu di masing-masing kecamatan atau masing-masing desa sehingga cepat nanti terhubung dengan pusat atau mungkin minimal dengan Dinas Desa lah gitu. Jadi intinya kan ada mata-mata di lapangan kerja dan sini cepat antisipasi. Mungkin ada relawan seperti itu dibentuk oleh desa atau kecamatan melalui kecamatan. Ini saya perlu harus disosialisasikan di masing-masing kecamatan di sebelah kecamatan yang ada di Buleleng, Pak narasumber. Mungkin saya siap bantu itu. Saya juga sering mengelokokan masalah hal-hal nanti untuk masyarakat Buleleng biar nanti dia memahami tentang hukum dan regulasi. Itu saja saran saya. Baik. Kepada Bapak, semoga berkenan. Mohon maaf kurang lebihnya jika ada yang kata-kata yang menyinggung. Terakhir ucapan Om Santi Om Merdeka. Santi Om Merdeka. Terima kasih. Wah, luar biasa ini memang Pak Angges tipikalnya kritis begitu Pak ya. Dan memang penguasanya kubu tambahan nih. Tapi memang beliaunya sering aktif di organisasi apapun termasuk aktif sebagai pendengar RRI. Kita terima kembali pendengar berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Mas Ramadan di Sorong ya, Swastiastu. Iya. Dari Ramadan ini. Oke, bagaimana terkait kasus kekerasan seksual di Sorong, Mas Ramadan, perkembangannya? Dengan Ayu Sundari, Mas Ramadan. Ya, ada saja namanya oknum dimanapun ada ya, namanya oknum ya, pasti di mana tempat. Tetapi Bali ini kan terkenal dengan kultur yang sangat ramah tamah ya. Itu. Jadi pertanyaan saya begini, bahwa artinya kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu dalam bentuk apa sih? Apakah secara fisik saja, secara fisik langsung terjadi di kampus atau secara kejahatan verbal saja? Nah, kemudian kenapa hal ini bisa terjadi di kampus yang notabene adalah mencetak generasi-generasi yang berkualitas ya, yang secara disiplin ilmu dan juga mentalnya itu kan harusnya tidak boleh terjadi di kampus. Nah, apakah ini terjadi karena sistem pengamanan di kampus yang kurang komprehensif, seperti misalnya kurangnya kamera pengawas atau CCTV, kurangnya security kampus, sehingga tidak bisa melakukan pengawasan secara mobile dan secara kontinus selama jam kampus berlangsung gitu. Terus kemudian apakah ini baru terjadi saat ini, itu tahun-tahun sebelumnya kasus-kasus macam ini belum terjadi, dan apa penyebabnya? Terus inilah profesional dan proporsional yang tadi dikatakan oleh Pak Dokter ya. Nah, ini betul-betul harus diterapkan. Jadi profesional secara sistematis ya, bagaimana aturan di kampus itu, terus proporsional ya melakukan aturan-aturan kampus yang pada tempatnya yang sebenarnya. Jadi baik penanganan hukumnya maupun apa. Jadi profesional dan proporsional itu penting memang tadi Pak Dokter katakan. Ya, kampus ini kan adalah ini tanggung jawab daripada Dirjen Pendidikan Tinggi Pak. Jadi bagaimana kolaborasi atau sejauh ini kerjasama antara dari Kementerian Pendidikan dalam hal ini Dirjen Pendidikan Tinggi ya, dan kampus-kampus begitu. Ya, mungkin ya sementara itu aja yang saya mau tanyakan. Baik. Gitu. Ya, terima kasih Mas Ramadan. Hal ini dapat segera diatasi dan tidak akan terjadi untuk selanjutnya di masa-masa mendatang ya. Baik. Terima kasih. Om Santi Om. Om Santi Om. Terima kasih Mas Ramadan atas atensinya yang tadi mempertanyakan begitu ya Pak ya, untuk kekerasan seksual itu secara fisik atau kejahatan verbal saja begitu ya. Dan hal itu kenapa sampai terjadi? Apakah sistem pengamanan kampus, baik itu kurangnya CCTV atau security-nya gitu ya. Kita sapa kembali penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wah, ini penguasanya Tejakula, Pak Sutaya. Nggih, silakan Pak Sutaya. Nggih, kursi ini. Nggih, silakan. Ini perlu sering diungkap ya di kita
terang aja, kalau masalah kekerasan seksual ini sudah terjadi sejak adanya manusia ini sebenarnya dari dulu. Hanya mungkin itu tidak dipiralkan itu di ruang publik itu karena masalah ini masalah tabu ya. Dan mungkin maaf ya, setiap orang ya yang memang sudah berdekatan dengan lawan jenis itu ya, walaupun dia sudah dibentengi itu dengan nilai-nilai moral yang kuat dan sebagainya, tapi kalau situasinya yang mungkin itu tidak, artinya menunjukkan itu situasi yang sangat-sangat itu memungkinkan terjadi, ini bisa saja terjadi siapapun itu. Dan mungkin ya, maaf ya kadang-kadang ada orang kok dia begitu, ya karena situasinya itu. Itu saya kira siapapun akan bisa juga terjadi. Tapi yang paling yang dikatakan jadi korban itu kan yang perempuan. Nah, walaupun itu belum tentu itu pelakunya ini laki-laki itu yang memang lebih dominan itu ya, lebih artinya ya dalam hal ini lebih dia, walaupun dia itu sifatnya agresif tapi belum tentu. Zaman sekarang ini kan sudah sepertinya sama ini. Sama-sama ya kita melihat itu sudah menunjukkan yang ya perempuan menunjukkan agresif juga kepada ini kalau sudah ada niat itu. Nah, yang ingin bertanya ya, kalau ya mahasiswa dia pada saat mendapat tugas sudah mulai pada bimbingan itu ya untuk membuat apakah skripsi ataukah apa namanya itu, apakah memang boleh dia dibimbing di rumah pembimbingnya ini? Ini nih kalau menurut dia itu situasinya mungkin agak sedikit itu sering menimbulkan tuh. Syukur-syukur kalau tidak diekspos itu misalnya, tidak ada masalah itu. Kadang-kadang apalagi seperti dikatakan kita orang buleleng itu kadang-kadang sedikit agak ya nyeleneh itu. Jadi misalnya bicara itu. Kadang-kadang dengan seperti itu dulu ya nggak bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah oleh karena itu mungkin perlu dipikirkan. Kalau mungkin ya harus itu misalnya ataupun dia harus dibimbing di rumah. Mungkin pembimbingnya ini perlu juga, artinya dalam hal ini harus ya betul-betul ya mahasiswa itu harus siap ya. Siap itu dalam arti ya supaya jangan dia menimbulkan hal yang mungkin memicu hal seperti itu. Begitu juga ya jadi para pembimbingnya itu. Nah karena saya menilai banyak sekali mungkin ini terjadi hal yang tidak diinginkan itu pada saat itu terjadinya ya mungkin di ruang yang mungkin agak sepi dan sebagainya itu ada dua insan yang berbeda. Nah ini menimbulkan masalah. Supaya jangan nanti saya kasihan juga. Ya perempuannya saya kasihan juga, pembimbingnya kasihan juga ya. Mungkin dia pada dasarnya tidak punya moral seperti itu, tapi karena kondisi situasinya yang seperti itu sehingga dia terjadilah seperti itu. Padahal dia orang baik itu misalnya. Maaf ini, saya bukan membela yang laki-laki ya. Nah begitulah kalau dia melihat. Ya. Terima kasih, mohon maaf bila apa yang disampaikan kurang berkenan. Om Rahayu. Inggih. Matur suksema niki Pak Sutaya atas atensinya. Kita nantikan satu penelpon lagi ya Pak Dokter ya sebelum nanti dijawab ataupun diapresiasi. Sudah berdering, selamat pagi. Selamat pagi, RRI Singaraja. Inggih, nah ini Pak Sudarsana penguasa Bakti Seraga ya. Mohon maaf Pak Sudarsana, volume radionya bisa dikecilkan supaya tidak feedback dan tidak terganggu juga komunikasinya dengan narasumber. Silakan Pak Sudarsana. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak narasumber, Bapak Sudiame. Tadi telah banyak dilaporkan terkait dengan Satgas P3K di kampus. Ini sangat baik sekali. Kami selaku masyarakat sangat merespon positif, di mana kami lihat banyak terjadi pelecehan seksual di kampus-kampus, bukan di Buleleng saja ya. Saya kira di Indonesia ini banyak terjadi. Ini sangat baik, di mana program ini kami dengar tadi sangat bagus sekali, yaitu pencegahan dan penanganan. Dan bagaimana caranya kita di Buleleng ini agar tidak terjadi pelecehan seksual. Ini harapan kami di Buleleng. Di mana kita sebagai orang tua sangat sulit juga mengawasi anak-anak kita. Harapan kami juga di kampus nantinya. Ini sangat bagus sekali.
kami respon baik dan penting sekali dilakukan informasi-informasi seperti ini ke masyarakat. Di sini kami ada harapan kepada Bapak, di mana harapan kami agar dari Satgas P3K agar membuat program-program memberikan sosialisasi, edukasi pada anak-anak kita di kampus, terutama anak-anak yang baru masuk ini ya. Ini baru belum berpengalaman, sehingga perlu dibina dan berikan edukasi agar tidak melakukan hal-hal yang negatif hingga merugikan anak-anak kita. Dan banyak juga kami lihat anak kita tidak berlanjut melaksanakan pendidikan. Kami dengar di media-media. Ini perlu kita cegah dan tangani dengan baik dan bekerja sama dengan orang tua anak-anak yang kuliah di kampus. Sekian saja kami sampaikan. Mudah-mudahan Satgas ini berjalan dengan lancar, memberikan program-program dengan baik, dapat mengurangi tidak terjadinya pelecehan seksual di kampus. Sekian, terima kasih. Berlebihnya. Baik, terima kasih Pak Sudarsana. Ini luar biasa sekali ya Pak Dokter ya. Sudah ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 pendengar ataupun penanya yang sudah kritis dan memberikan respon yang positif ya terkait dialog kita di kesempatan pagi hari ini. Jadi sebelum dijawab, mohon izin Pak Dokter, kita jeda sejenak. Oke, ya. Hai cewek. Hai cantik. Cantik. Kenalan dong. Mau kemana sayangku? Ih, apaan sih? Nora. Ih, sombong amat. Jual mahal. Woi, apaan sih? Wih, aku kirimin kamu sesuatu di WA. Dibaca ya. Kamu ngirim gambar apaan sih nih? Mungkin kemarin kamu gak sadar udah lakuin pelecehan seksual. Yuk, sekarang sadar diri, jangan ulangi. Halo Beb, kamu jadi kesini kan? Iya dong Beb, ini lagi OTW. Cinta, ntar malam aku ke tempat kamu ya. Kangen nih. Oke Cinta, aku tunggu ya. Yang, nanti kita ketemuan ya di tempat biasa. Sip sayangku. Begini ya Dek, dari hasil lab, adik ini positif HIV. Sebaiknya diikut terapi pengobatan di rumah sakit ini ya. Tidak! Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS. Bahaya kebakaran bisa terjadi di mana saja, termasuk di rumah. Berikut beberapa upaya mencegah kebakaran di rumah. Pertama, matikan alat elektronik saat bepergian dan cabut semua peralatan elektronik saat tidak digunakan. 2, jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala dan pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. 3, awasi penggunaan lilin, jangan diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar. 4, jauhkan benda yang mudah terbakar seperti plastik,
kertas, kain, ataupun dekat kompor ataupun lilin yang menyala. 5. Jangan membuang puntung rokok dalam keadaan masih menyala. 6. Periksa kabel listrik di rumah secara berkala. 7. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Ingat, kelalaian adalah penyebab utama kasus kebakaran yang Aku dan pahlawanku. Indonesia punya banyak pahlawan. Ada Ibu Kartini, ada Bung Karno, ada Gusti Ngurah Rai, dan lainnya. Tapi semua bisa jadi pahlawan. Ibu bapak guru pahlawan, tukang sampah juga pahlawan. Bagiku, ibu dan bapakku pahlawan yang paling hebat. Terima kasih pahlawanku semua. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghormati jasa para pahlawannya. Mari bergerak, mari beraksi, kobarkan semangat juang, karena setiap warga negara mampu bertindak sebagai pahlawan di bidangnya masing-masing. Bu, Ya, pesan nasi pecel 1 ya. Minumannya air hangat aja. oke nak. Nggak sekalian kerupuknya. Ibu juga jual nasi goreng loh. Lain kali di-order ya. Wah, seru banget nih nguleknya, Bu. Yuk selalu dengerin RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi 97,9 FM. Pro 2, teman terbaik kamu 105,4 FM. RRI juga sebagai media promosi yang gak kalah keren dengan media promosi lainnya. Info pemasangan iklan bisa hubungi Dewa Ayu Asri WA 0815836479 Atau Dewa Sudiarte WA 081547068606. RRI, media independen pemersatu bangsa. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran, jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon, bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan 1 kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewa 081 54 706 806. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif. Hai, balikan kesempatan hari ini seputar topik langkah strategis Undiksa perangi kekerasan seksual lingkup kampus bersama narasumber Bapak Dr. Made Sugihartono SHMH, Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Undiksa. Ini respon dari pendengar Pro 1 luar biasa Pak ya. Masukannya juga bagus, harapannya juga. Itu memang harapan kita bersama sih ya. Namanya jangan sampai terjadi yang namanya kekerasan seksual di lingkup kampus apalagi begitu. Oke, silakan untuk jawabannya Bapak dan apresiasinya. Iya, terima kasih. Pertama, saya sangat senang, artinya isu yang kami kira menjadi problem internal tetapi kemudian mendapat perhatian dan ditarik menjadi isu masyarakat luas untuk kita sama-sama sikapi sehingga jangan sampai terjadi. Kami sangat senang dan mengapresiasi dari keempat penelpon tadi ya. Itu sebagai bentuk perhatian dari masyarakat untuk selalu secara khusus mengawal Undiksa dan
secara umum kepada anak-anak atau generasi muda kita di Buleleng ya. Bagaimanapun Undiksa tidak hanya soal SDM atau anak-anak mahasiswa Buleleng, tetapi dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini sesungguhnya juga menjadi isu nasional ya. Nah, terima kasih kepada para penelpon. Mungkin satu-satu saya coba berikan respon ya. Tentu tidak bisa sempurna gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang selama saya memberikan respon. Pertama kepada Pak Anggas dari Kebun Tambahan ya, Mbak Ayu ya. Jadi mengapresiasi Undiksa. Ada statement yang menarik. Kalau ndak ada Undiksa Buleleng mati gitu ya. Jadi kota mati. Jadi kota mati. Ya saya kira itu satu ekspresi kebanggaan kepada Undiksa. Jadi kami sangat berterima kasih atas apresiasi itu. Saya kira tidak hanya masyarakat yang berterima kasih kepada Undiksa, kami selaku institusi juga berterima kasih kepada masyarakat karena selama ini support dan dukungan kepada kami sangat bagus ya. Tentu kami diberikan perhatian kalau memang ada yang perlu disempurnakan untuk pelaksanaan atau proses pendidikan, itu diberikan masukan dan seterusnya. Kami sangat berterima kasih juga. Nah, ada satu pikiran menarik dari Pak Anggas, gimana kalau ini kemudian dibentuk relawan gitu ya di masing-masing kecamatan untuk kemudian bisa menyentuh di masing-masing desa. Harus ada sanksi yang tegas bahkan dari adat. Pertama saya ingin memberikan respon, itu sangat bagus ya, pikiran yang sangat progresif untuk melakukan pencegahan. Barangkali untuk kasus atau konteks ini kami selaku di Satgas PPKS tentu mempunyai batasan lingkup bidang tugas kami ya. Jadi untuk isu soal pembentukan relawan masing-masing itu secara pribadi saya selaku ketua sangat mendukung kalau memang itu bisa diupayakan, tetapi dalam konteks keterlibatan kami di Satgas PPKS itu menjadi batasan karena lingkup kami adalah di universitas ya. Soal sanksi sebetulnya kalau kita merujuk Permendikbud 30 2021 itu sesungguhnya memang ada beberapa sanksi ya. Konteks perguruan tinggi. Kalau memang ini sudah masuk ke ranah hukum, tentu mekanisme hukum nasional yang berjalan. Dalam hal ini misalnya adalah hukum pidana begitu ya. Tetapi dalam konteks internal perguruan tinggi memang di situ diatur beberapa sanksi bagi pelaku atau terlapor yang memang sudah terverifikasi berdasarkan bukti-bukti sebagai atau melakukan tindakan kekerasan itu. Sanksi disiplin seperti tadi ya, ada sanksi administratif, teguran lisan, sampai kemudian yang paling ini kan drop out gitu ya, pengeluaran dari masa studinya. Itu varian sanksinya. Jadi kalau dipertanyakan sanksinya ada ya. Kalau di internal kampus itu memang berdasarkan Permendikbud 30 tahun 2021 itu memang sudah ada gitu ya. Oke, itu untuk Pak Anggas. Jadi mudah-mudahan bisa mengcover isi pertanyaan dan apresiasi yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua dari Pak Ramadan. Iya, Mas Ramadan di Sorong. Mas Ramadan di Sorong ya. Apa bentuk kekerasan seksual? Memang kalau kita mengacu ke permen itu bentuknya bisa verbal, bisa fisik, bisa non fisik, bahkan bisa virtual. Artinya ketika itu dilakukan di ruang-ruang cyber atau dunia maya, sekarang kan kita tidak bisa lepas dari kehidupan cyber itu ya. Dengan medsos yang sedemikian masif, bahkan sudah menjadi bagian dari keseharian kita, ya itu mungkin terjadi. Nah itu bisa dilakukan melalui itu ya. Terus mengapa bisa terjadi di lingkungan perguruan tinggi? Nah ini menjadi pertanyaan saya, dan dalam perenungan saya ini barangkali perspektifnya agak ini ya, nanti mungkin dari masyarakat punya perspektif yang berbeda, tentu kami akan sangat hormati.
saya berpikir bahwa soal perbuatan itu bukan hanya soal intelektualitas saja, tetapi di situ ada kecerdasan lain yang saya kira juga menjadi faktor gitu ya. Kalau kita merujuk pada 3 kecerdasan, ada intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi terjadinya kekerasan seksual itu tidak hanya kita berpikir atau berbicara soal intelektualitas saja, tetapi juga ada kecerdasan lain, emosional dan spiritual. Nah, ketiganya inilah yang mesti kita perhatikan sehingga jangan sampai terjadi begitu ya. Apakah sistem keamanan yang bermasalah? Kadang-kala begini ya, kalau saya yakin di semua tempat pasti ada security-nya, di semua kampus maksud saya, pasti ada CCTV-nya, tetapi kenapa itu kemudian terjadi begitu ya. Nah, yang namanya sistem keamanan itu, terutama security, tidak bisa memantau 24 jam aktivitas dari kita begitu. Kemudian begitu juga CCTV, tidak semua sudut itu bisa tercover, tentu ada daerah-daerah yang tentunya ini ya. Kalaupun ada, kembali lagi tadi ada yang menyampaikan kesempatan dan ketidakmampuan kita di dalam mengendalikan diri itu juga akhirnya menjadi faktor yang memicu terjadinya itu ya. Apa terjadi di tahun sebelumnya gitu ya. Nah, jadi begini, soal kekerasan seksual di perguruan tinggi itu oleh Mas Menteri dikatakan sebagai fenomena gunung es ya, yang kelihatan ujungnya, tetapi di bawahnya itu sangat dalam, sangat luas, sangat besar yang tidak terungkap. Tadi juga direspon, sejak manusia ada, kekerasan seksual itu ada gitu ya. Hanya saja masif dengan perkembangan teknologi karena di blow up, di upload dan seterusnya. Seolah-olah ini menjadi barang baru, tetapi sesungguhnya sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan tadi secara ekstrim dikatakan sejak manusia ada gitu kan. Nah itu, saya kira itu 2021 itu menjadi titik balik dengan terbitnya Permen, yang mana sebelumnya saya yakin berdasarkan rilis data dari kementerian itu sebetulnya sudah terjadi. Justru kehadiran Permen 30 2021 itu adalah menjawab problem yang terjadi sebelumnya. Ya, berhubung durasi ya Pak dosen ya. Langsung dijawab apa yang disampaikan Pak Sutaye mengenai skripsi begitu ya. Iya, oke. Saya akan ini ya, masuk ke pertanyaan yang ketiga dari Pak Sutaye Tejekule. Bagaimana dengan bimbingan di rumah? Sebetulnya di Permen juga diatur soal bagaimana intensitas pertemuan yang diharapkan jangan sampai terlalu sering di luar kampus ya. Kalaupun itu harus terjadi, ada batasan waktu dan bagaimana seorang mahasiswi misalnya ya itu bisa didampingi, artinya tidak sendirian, bisa mengajak temannya dan seterusnya. Tetapi secara kelembagaan kami menghimbau ya, berdasarkan Permen itu untuk hal-hal yang sifatnya akademik ya, studi itu sebisa mungkin diselesaikan di kampus, jangan sampai di rumah. Kalaupun itu mendesak, dengan catatan tadi ya. Berarti ada kata boleh Pak ya? Sebenarnya ya, tergantung situasinya Pak ya? Ya, situasinya kadang-kala sudah waktu mepet, kemudian kebutuhan mahasiswi atau mahasiswa juga mendesak, mau tidak mau kan kita juga memberikan pelayanan. Ya, namanya juga kadang-kala urusan itu sifatnya urgent dan seterusnya. Kalau kita batasi strict begitu, nanti mahasiswa tidak terlayani dengan baik, kami juga nanti salah kan gitu. Tetap kami buka ruang itu dengan pengetatan dan syarat-syarat yang sebisa mungkin itu bisa dipenuhi. Ya. Kemudian yang terakhir Pak Sudarsana di Bakti Srage ya. Jangan nyambut sampai baik keberadaan Satgas PPKS juga ini. Ya, kami sekali lagi terima kasih Pak Sudarsana, jadi sudah mengapresiasi keberadaan Satgas. Ya, kami memang dibentuk untuk mengawal institusi maupun memberikan perlindungan kepada seluruh civitas akademika di Undiksa khususnya ya. Jangan sampai terjadi di Buleleng. Harapan Bapak juga menjadi harapan kami ya. Mohon kami dibantu Pak
Jadi kiranya memang keterbatasan kami dalam menjangkau kontrol kepada anak-anak itu kan, kalau masyarakat juga punya kesadaran dan punya intens terhadap masalah ini akan menguatkan kita dan menguatkan Buleleng untuk tidak terjadi kekerasan seksual ya. Agar membuat program sosialisasi ke mahasiswa baru. Tentu Pak, ini bahkan kami sudah jalankan dan ini akan terus kami lakukan. Mudah-mudahan ini menemukan hasil yang baik. Anak-anak kita punya, intinya adalah kesadaran ya. Kesadaran tentu dasarnya adalah pengendalian diri ya. Terima kasih Pak Sudarsana. Oke, sudah semua terjawab ya Pak Dokter rasanya ya? Sudah ya. Sudah semua nggih. Sebagai penutup Bapak, pesan penting apa yang ingin disampaikan kepada pendengar terkait topik? Iya, kepada para pendengar dimanapun berada di Buleleng ataupun di luar Buleleng, kami sangat mengapresiasi karena banyak pikiran positif yang dibagikan kepada kami. Jadi tidak hanya kami berterima kasih, masyarakat juga berterima kasih kepada kami. Mudah-mudahan ke depan isu-isu kekerasan seksual ini tidak terjadi, tentu juga atas perhatian kita semua. Jadi kolaborasi itu menjadi indah, semuanya berjalan baik gitu. Oke, baik, karena keterbatasan waktu, Pak Dokter, mohon maaf perbincangan tidak bisa dilanjutkan ya. Sebenarnya ini menarik sekali Pak ya. Respon dari pendengar Pro 1 pun juga luar biasa, harapannya dan juga masukan serta sarannya terkait topik langkah strategis Undiksa perangi kekerasan seksual lingkup kampus. Closing statement tadi Bapak menutup jumpa kita di kesempatan hari ini. Terima kasih Bapak Dr. Made Sugihartono SHMH selaku Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Undiksa sudah hadir ke Pro 1 RRI Singaraja. Dan pendengar, baik itu Pak Anggas, Mas Ramadan, Pak Sutaya dan juga Pak Sudarsana sudah meluangkan waktunya beratensi di line telepon 24644. Selamat beraktivitas kembali Pak Dokter dan salam sehat selalu. Salam sehat. Ya, pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikan Ken edisi Rabu 6 September 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.